Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat punya pekerjaan, nikmat gak? Punya pekerjaan nikmat gak? Nikmat. Karena kadang ada orang-orang yang lupa kalau punya pekerjaan tuh nikmat. Kita lihat di media massa betapa banyak orang-orang yang diberhentiin, dipecat. Dan ketika Allah kasih kita nikmat pekerjaan, harus kita syukurin. Makanya nih, luar biasa, apalagi bekerja di tempat yang memperhatikan agama kita. Memperhatikan bagaimana kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Gak banyak, Bu, perusahaan yang kayak gini. Tempat bekerja yang seperti ini gak banyak. Kebanyakan mereka memikirkan bagaimana caranya biar karyawan bisa diperas, bisa kerja mati-matian. Kita nginep di hotel, sebelahnya jendela, ya ya. Ini anak-anak pertama, jendela. Dibuka gordennya jam 9 malam, orang kerja semua. Jam 10 malam masih kerja semua. Bagaimana perusahaan yang seperti itu mau memperhatikan agamanya karyawan? Makanya ketika bisa di waktu kerja, bisa ada kajian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pimpinannya, karyawannya sama-sama ingin gandengan tangan masuk surganya Allah. Mau nggak masuk surga? Mau. Kalau nggak mau, udah selesai berarti kajian ini. Kita semua insya Allah mau masuk surga, ya kan? Dan salah satu langkah, salah satu bentuk amalan yang mulia adalah ketika kita mencari penghasilan yang halal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya tuh yang sungguh-sungguh tuh. Dalam mencari nafkah yang bersih, nafkah yang halal tuh, Allah cinta sama hambanya. Lelahnya, keringatnya, capeknya. Ketika dia tahu ini bentuk perjuangan dia dalam menjaga kehormatan dirinya. Kenapa dikatakan menjaga kehormatan dirinya? Karena kalau orang nggak kerja, maaf, berarti dia mesti ngapain? Buat nutupin dirinya mesti ngapain? Mesti minta-minta. Mungkin minta sama bapaknya, minta sama ibunya, sama saudaranya. Tapi ketika seseorang bekerja, dia berusaha menjaga kehormatan dirinya. Dan di zaman modern seperti ini, tantangan mencari harta yang halal semakin nyata, semakin sulit. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan begini, ada nggak? Ustaz, cari yang haram aja susah, Ustaz, suruh cari yang halal. Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Bu, ada nggak, Bu? Ada kan, Pak ya? Jangan percaya. Itu suatu syubhat, suatu kebohongan, kedustaan yang nyata itu. Tandanya apa? Dia pengen kita nyari yang haram, udah. Memang dari awal nggak ada rencana mau nyari yang halal. Sehingga dia melegalkan cara mencari harta yang haram itu. Nauzubillah. Semoga Allah jaga teman-teman semua mencari harta yang halal. Dan ketika kita bekerja dengan cara yang halal,
Setiap tetes keringat kita akan Allah balas tuh dengan pahala yang besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa harta adalah ujian terbesar bagi umatnya. Dalam hadis yang riwayat Ahmad, diriwayatkan dari Ibnu Hibban dikatakan, Inna likulli ummatin fitnah. Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat ada fitnah. Wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnahnya umatku, fitnahnya kita semua nih yang mengaku umat Rasulullah SAW adalah harta. Siapa yang mengabarkan? Rasulullah SAW. Udah mengabarkan dari 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Fitnah bagi umat Rasulullah SAW adalah harta. Ada yang berusaha nyari yang halal, ada yang haram, ada yang berlomba-lomba ngumpulin harta biar banyak. Ada yang pagi kerja, malam live di toko marketplace. Ayo kak, etalase 2 kak, tolong kak dibantu kak. Mumpung lagi free ongkir katanya. Ada orang-orang yang kerja dari pagi sampai malam. Karena dia ingin terus dan terus menambah hartanya. Tidak merasa cukup. Akan kurang dan kurang dan kurang. Ibu-ibu. Aduh, jilbabnya lucu juga nih. Warnanya hijau. Hijau sage nih. Hijau ada apa aja bu? Sage, ayo bantu dong. Hijau lumut. Hijau botol. Hijau apa lagi? Hijau tentara ada nggak? Hijau army. Belum hijau miskin ya kan? Ada hijau miskin. Coba lihat di Google. Pak, awas pak beliin jilbab hijau miskin ya. Aku malu katanya. Itu baru hijau. Belum masuk biru kita nih. Belum coklat. Belum hitam. Apa jet black dan teman-temannya kan. Seakan-akan kalau nggak dibeli rasanya gimana gitu. Makanya dari sini kita tahu ketika harta adalah fitnah. Kita wajib mencari harta yang halal. Dan niatkan yang benar dalam bekerja. Karena niat adalah kunci diterimanya amal. Jangan sampai kita kerja salah niat. Ketika seseorang bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka akan dihitung niatnya sebagai niat ibadah. Jika dia niatkan karena Allah. Waktu mau berangkat kerja, niat nggak kita? Niat. Aku mau niat dalam hati nih. Niat dikatakan para ulama nggak ada niat dilafazkan. Ada nggak yang waktu keluar rumah berdiri depan pintu? Aku mau kerja di Sekar Kedaton dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nggak ada kan? Ketika kita udah mulai nyiapkan barang bawaan kita, nyiapkan baju kita bakal bekerja, itu udah niat tuh. Tapi ingat, niatkan karena kita ingin mencari ridho Allah. Kita ingin cari rezeki yang halal. Kita ingin kasih nafkah ke anak istri kita. Dan juga begitu atasan, pemilik perusahaan. Ketika dia menggaji karyawannya, dia tahu, dia niatkan. Ana nih ngasih biar karyawanku nih bisa ngasih makan anak istrinya. Biar bisa sekolahin yang layak. Jadi nggak akan pelit dua-duanya. Karena dua-duanya tahu ini akan menjadi pintu ibadah bagi dia jika niatnya benar. Bahkan Nabi SAW menegaskan, siapa yang bekerja untuk anaknya, untuk orang tuanya, atau dirinya agar dia nggak minta-minta, maka dia di jalan Allah. Dikatakan dalam hadis yang agak panjang nih, hadis riwayat Tabrani dikatakan, inna kana yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk mencari nafkah anaknya masih kecil, maka dia di jalan sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini
kabiraini fa fi sabilillah. Jika dia bekerja mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang udah tua, maka dia di jalan Allah. Dan jika dia bekerja mencari nafkah agar dia tidak minta-minta sama orang, maka dia di jalan Allah. Kemudian dikatakan, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fi sabilis syaiton. Yang terakhir, hadis ini ditutup dengan, jika seseorang bekerja mencari nafkah untuk berlomba-lomba memperbanyak hartanya, bersaing di antara manusia, maka sesungguhnya dia di jalan syaitan. Makanya kita hati-hati. Jangan mentang-mentang, pakai iPhone 16, aku juga mau pakai ini, wah mobilnya baru, motornya baru, aku kerja buat itu salah. Kita harus luruskan niat kita ketika kita bekerja. Dan ketika kita tahu kerja bisa menjadi ibadah, ini maksudnya apa? Jika dia bekerja mencari nafkah dengan niat yang benar, berarti dia dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dan setiap aktivitas kita di dunia ini, sebenarnya ya, kan ada yang ibadah, ada yang mubah. Yang mubah ini bisa dapat ganjaran pahala jika kita niatkan buat ibadah. Misalnya, makan. Bisa nggak jadi dapat niat ibadah pahalanya? Gimana? Bisa juga kalau misalnya dia meniatkan makan, biar bisa berdiri, biar dia bisa kuat untuk bekerja, biar dia bisa kuat untuk ibadah sholat. Bisa. Makanya kita jangan sampai lupa akan niat ini. Namun ada sesuatu yang kadang menjadi ujian dalam kehidupan kita. Harta dan anak adalah dua hal yang sering membuat kita manusia lupa diri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa anak, harta adalah ujian, bukan cuma nikmat. Kadang kesibukan mengumpulkan harta kadang membuat hati kita lalai mengingat Allah. Terus lagi pengen punya itu, pengen punya ini. Tadinya ngontrak. Enak kayaknya ya kalau punya rumah sendiri. Alhamdulillah dikasih rezekinya beli rumah. Tapi rumahnya strategis, Pak. Ke kamar mandi dekat, ke dapur dekat. Kemana-mana dekat karena kecil. Kayaknya enak ya kalau punya 2 kamar. Pengen lagi, dikasih sama Allah, pengen lagi. Enak ya kalau ada kolam renangnya. Enak ya kalau ada liftnya. Enak ya kalau dapurnya besar. Enak ya kalau mau bukain pintu dari dapur naik ke sepeda listrik. Saking jauhnya dari dapur ke ruang pagar depan jauh. Gak akan ada ujungnya. Dan kadang membuat kita lalai, membuat kita pingin lagi, gak ada ujungnya. Karena Allah katakan bahwa sesungguhnya ganjaran pahala jauh lebih besar, lebih berarti dibandingkan keinginan kita mengumpulkan harta. Jika kita tahu bahwa harta dan anak ini ujian kehidupan. Allah katakan dalam surat Taghabun, dikatakan ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu ujian. Ujian bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada ganjaran yang sangat besar. Kadang ketika kita melihat ada orang kaya, ya Pak ya, kayaknya enak banget hidupnya ya. Mau ngapain aja bebas gitu. Enggak Pak.
Bu, jadi orang kaya juga capek. Ini mau healing kemana ya? Ngabisin duit kemana ya? Beda Ustaz katanya capeknya. Enggak. Pusing juga. Gak akan selesai. Ketika miskin, ketika kaya akan jadi ujian harta itu. Yang penting bagaimana dia melihat kehidupannya. Dan yang menjadi menyedihkan kita lihat fenomena yang terjadi di akhir zaman seperti sekarang ini. Hilangnya kepedulian terhadap harta haram. Masa sekarang banyak orang yang gak peduli lagi ini halal atau haram. Subhanallah. Kalau kita lihat sebentar, kita lihat datanya ya. Nih, datanya nih. Alhamdulillah kita Indonesia negara mayoritas Islam kan? 270 juta penduduk Indonesia adalah Muslim, data dari BPS dan Kemenak. Lebih dari 85%, lebih dari 230 juta, dari 270 juta bahwa penduduk Indonesia ini Muslim. Ini nikmat yang luar biasa besar. Tapi apakah kita sudah menjadikan syariat Islam sebagai standar hidup kita? Kita lihat data korupsi di Indonesia. Korupsi tambang ribuan triliun, pengusaha, pejabat, merusak lingkungan, korupsi perusahaan SPBU, gak usah disebut mereknya ya. Dari tahun 2018 sampai 2023, 1 kuadriliun. Nolnya berapa nggak kebayang. Kita yang mayoritas Islam, tapi data-data seperti ini sedih. Karena mulai banyak orang-orang yang nggak peduli dari mana hartanya halal atau haram. Belum lagi kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Kita tahu hal-hal ini agar kita mengambil ibroh, agar kita mengambil hikmahnya. Karena menjadi muslim aja nggak cukup. Kita harus jadi muslim yang taat. Karena kalau menjadi muslim saja cukup, tentunya nggak ada angka-angka ini kan. Angka-angka ini tidak akan ada. Ketika orang sudah tidak peduli lagi hartanya dari harta yang halal atau yang haram. Kadang alasan mereka, gimana Ustaz? Tekanan ekonomi. Belum lagi ngelihat gaya hidup orang. Membuat seseorang jadi nekat. Dan Nabi SAW sudah menggambarkan bahwa fenomena ini akan terjadi. Ketika manusia sudah tidak peduli lagi dari mana hartanya. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Imam Bukhari, dikatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang zaman terhadap manusia, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, manusia udah nggak peduli lagi dari mana dia dapat hartanya, aminal halali aminal harami, dia nggak peduli lagi dia dapat dari mana hartanya, halal atau haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai muslim untuk apa? Mengambil harta yang halal dan baik. Dan halal ini bukan cuma sekedar makanan, tapi sumber penghasilan kita harus dari sumber yang halal. Allah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Dikatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini, sesuatu yang halal dan baik. Dan dikatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkahnya syaitan, karena dia tuh benar-benar musuh yang nyata buat kamu. Dan ketika kita diperintahkan menjauhi, tidak mengikuti langkah syaitan, adalah ketika kita menghindari semua bentuk kecurangan dan penipuan. Dan hal ini bisa terjadi
ketika kita menjadi karyawan. Ya kan? Insya Allah di sini nggak ada, di luar sana. Ada orang-orang yang berani. Bon kosong ada nggak? Tambahinlah 2 juta. Bos juga nggak tahu katanya. Dan kadang ini menjadi sesuatu yang bahaya. Sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Dan harta haram ini bahaya, beneran bahaya. Harta haram ini membawa keburukan di dunia dan di akhirat. Karena dikatakan daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak akan masuk surga. Dan dikatakan neraka lebih berhak bagi daging itu atas tubuh yang tumbuh dari harta yang haram. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, ya Ka'bah bin Ajurrah, ya Ka'bah bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmun. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging. Nabata min suhtin nar aula bihi. Tidak akan masuk surga nih daging yang tumbuh dari harta yang haram. Dan neraka lebih berhak atasnya. Karena apa? Karena Allah tidak menerima harta yang kotor. Harta yang haram. Innallaha thayyibun. La yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik. Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ketika kita sadar hal kayak gini, harusnya kita tahu. Karena kita hidup, makan, keseharian, apakah cuma buat di dunia? Apakah cuma buat diri kita sendiri? Enggak. Harta haram akan membawa pengaruh buruk ke keluarga dan anak-anak. Anak yang tumbuh dari harta yang haram, sulit dia menerima kebaikan. Sulit menerima kebenaran. Jiwa yang bersih lahir dari makanan dan penghasilan yang halal. Jadi harta itu bukan dilihat jumlahnya ya Pak. Teman-teman, harta itu bukan dilihat, wow ini jutaan, ini miliaran. Lah. Harta itu dilihat apakah dia halal atau haram. Jangan senang dulu kalau kita dapat kesempatan mencari harta haram. Karena di situ permasalahan yang akan mulai muncul. Mungkin secara nominal besar. Wih masuk nih di rekening ditransferin. Tapi ini akan membawa pengaruh buruk kepada rumah tangga kita. Istri akan menjadi istri yang durhaka. Anak-anak gak mau dengerin orang tua. Bu, Pak, ketika kita punya istri atau suami yang taat, yang patuh kepada Allah, yang anak-anak yang soleh dan solehah, bisa jadi itu dari pengaruh penghasilan kita yang halal. Jangan buka pintu haram, walaupun kita tergoda. Walaupun kesannya banyak. Jangan tertipu. Ulama Ibnu Qayyim, ulama zaman dahulu mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan pentingnya kehalalan rezeki dalam membentuk karakter anak. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, apa yang kita makan, apa yang kita kasih ke dia, harus yang halal tuh. Karena harta yang halal, harta yang berkah. Dan kadang ketika dunia dibentangkan, manusia jadi berlomba-lomba. Pengen punya sebanyak-banyaknya. Dan seringkali ketika manusia berlomba-lomba dalam perkara dunia, jadi lupa sama akhirat. Subhanallah. Punya ini, aku pengen punya itu, pengen ini. Dan tanpa disadari, rebutan dunia ini bisa membinasakan umat Islam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim,
Rasulullah SAW bahkan bersumpah. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW. La faqra ahsya alaikum. Aku nggak takut kalian tuh miskin. Walakin ahsya alaikum antubsatu alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, dunia dibentangkan kepada kalian semua. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia pernah dibukakan, dibentangkan bagi umat-umat sebelum kalian. Kemudian dikatakan fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Jadi kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia. Saling bersaing satu sama lain. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Rasulullah SAW mengatakan ini kepada siapa, Pak? Para sahabat kan? Sahabat ini generasi umat terbaik Islam. Orang-orang yang gigih, yang kokoh. Yang bertauhid. Rasulullah SAW mengatakan, aku gak takut nih kalian miskin, aku gak takut. Tapi aku takut kalian dimudahkan perkara dunia. Kalian saling berlomba-lomba. Dan ini pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang diberikan rezeki akhirnya menjadi orang yang sengsara? Ada yang tahu nggak? Ada hadiahnya nih, angkat tangan boleh. Siapa yang tadinya seorang ahli ibadah miskin, terus dia akhirnya ada di dalam Al-Quran. Namanya 5 huruf. Mana? Nggak kelihatan, mana? Mana? Di balik tiang kah? Bukan. Siapa? Tadi udah benar, siapa yang jawab tadi? Siapa? Bukan. Satu lagi ada dengar. Mana yang jawab? Loh. Ya, nanti yang salah nanti dapat hadiah ini, yang benar Bapak itu ya. Korun, Pak. Dikatakan kalian dibentangkan dunia dan kalian akan bisa binasa seperti orang-orang terdahulu. Jadi ketika dunia dibentangkan, jangan merasa senang dulu. Ini red flag nih. Kalau iman kita nggak kuat-kuat banget, selesai. Inginnya nambah harta. Harta udah banyak. Tingkatan manusia awam kan begini. Pertama pengen kaya nggak? Ya kan? Setelah kaya pengen apa? Naik tangga nih. Terkenal. Ya kan? Setelah terkenal pengen apa? Berkuasa. Pengen kalau pergi-pergi itu ada yang ya kan? Ada yang ngawal, ada yang protokoler, ada yang ini. Begitu tahapannya. Awalnya pengennya kaya dulu. Setelah kaya pengen terkenal, pengen berkuasa. Itu adalah tingkatan orang awam. Bagi kita orang Islam, kaya miskin kita bisa jadi orang yang masuk surga. Nggak harus kaya. Kadang ada nggak yang mengatakan, Ustaz, kan orang Islam harus kaya biar bisa sedekah. Bener nggak? Ada kan yang bilang gitu? Anda tanya, memang kalau udah kaya ada jaminan dia bakal sedekah? Hah? Nggak ada. Itu tipu daya syaitan aja biar kita ngejar dunia sebenarnya. Syaitan pengen kita ngejar dunia tuh. Dan pakai dalil lagi biar bisa sedekah. Jadi syaitan bungkus tipu daya itu dengan kebaikan. Syaitan nggak bujukin kita, ayo Pak minum Homer Pak, enggak. Ayo Pak makan babi Pak, enggak. Syaitan tipu daya kita dengan keburukan yang dikemas dalam kebaikan. Nggak apa-apa Pak, ayo ini kan baik. Hati-hati. Ketika dunia dibentangkan di depan kita, jangan senang dulu. Karena lebih banyak orang yang selamat karena miskin atau karena kaya? Miskin. Di surga banyakkan orang miskin atau orang kaya? Jadi mau miskin aja? Hah? Loh, katanya gimana? Kaya tapi masuk surga, ya kan? Orang kaya itu banyak pertanyaannya nanti di akhirat, Pak. Bahkan dikatakan terakhir-terakhir masuk surga tuh. Kalau orang miskin apa yang mau dilaporin?
Ya ada motor satu, alhamdulillah, udah nggak punya apa-apa lagi. Dipakai buat jualan, udah orang kaya. Tanah yang di Menteng ada 2 hektar. Di Mentengnya 2 hektar. Tanah yang di Condong Catur, belum lagi villa yang di Tawangmangu. Banyak pertanggungjawabannya. Tapi orang kaya yang soleh, dia tahu, dia manfaatin tuh, dia bersikap zuhud. Zuhud itu bukan ya udah punya mobil nggak dipakai, punya rumah nggak dipakai, enggak. Tapi dia tahu dia manfaatin buat kebaikan, buat amal solehnya dia. Dan Rasulullah SAW udah kasih tahu kita nih, udah dikasih bocoran. Tapi realitanya gimana? Masih banyak gak orang-orang yang berlomba-lomba mencari harta, bahkan dengan cara yang haram? Apa fitnah zaman sekarang? Pinjol ya? Ya kan? Apa pinjol? Pinjaman online. Itu dia berpikir apa? Dengan minjem nanti dia akan punya barang atau bisa beli sesuatu kan? Akhirnya dia riba, dia tergulung. Semua keluarganya dikirimin WA. Ada lagi dia berusaha dengan cara yang haram, judol. Apa judol? Judi online. Bilang dari rumah berangkat kerja. Ketemu di warung kopi, main judol dia sama teman-temannya. Nauzubillah. Yang ketiga benjol, Bu. Fitnah zaman sekarang. Ada yang tahu nggak benjol? Dapat hadiah nih, benjol. Tahu nggak benjol? Nggak tahu ya? Belanja online. Lihat sekarang di keranjang ada berapa banyak tuh yang belum di check out, Bu? Berapa digit? 3 digit kah? Ya minimal masukin ke keranjang dulu, Ustaz. Masalah beli mah entar. Akhirnya apa? Dia pengen punya barang-barang. Ingin koleksi ini itu. Itulah dunia. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan, laisal gina ginal ard. Orang yang berkecukupan itu bukan orang yang hartanya cukup alias banyak, bukan. Tapi gina nafs. Orang yang hatinya merasa cukup. Jadi kalau kita hidup gak kebanyakan mau, Pak, ya, ngelihat mobil mewah, Lexus, biasa aja. Lihat rumah gedongan, rumahnya ada eskalator. Ini rumah apa bandara nih? Biasa aja dia, nggak silau. Karena dia tahu dunia ini fitnah. Dan ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, nggak kebanyakan mau, itu nikmat yang nggak dikasih kepada semua orang. Dan sudah sepatutnya kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi dengan sifat seperti itu. Karena gini loh, apa hakikatnya rezeki? Hakikatnya rezeki itu bukan apa-apa yang kita kumpulin, Bu. Buka lemari. Wih, ini gamis udah berapa jejer nih. Punya suami mana ya, di bawah-bawah kayaknya. Kebanyakan namanya baju perempuan ya. Lebar-lebar kan, panjang-panjang kan. Yang suami mah di bawah-bawah tuh. Saking penuhnya sama pakaian. Jadi bukan, hakikatnya itu bukan milik kita tuh. Hakikatnya milik kita adalah apa yang benar-benar kita manfaatkan. Banyak orang yang hartanya melimpah, Pak. Tapi apakah dia benar-benar menikmati semua hartanya? Enggak, sedikit. Sisanya menjadi milik orang lain atau manfaat orang lain. Semua yang kita miliki di dunia ini pasti sirna, bakal hilang. Sedangkan amal soleh adalah sesuatu yang kita persembahkan buat Allah SWT. Amal soleh kita adalah sesuatu yang abadi.
yang kekal, yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan sudah Allah tetapkan, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, ia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Orang yang punya 1 ton beras, Pak, dia makan paling berapa banyak? Paling 2 piring juga udah kenyang. Orang punya 100 mobil, mau pergi sekalian pakai 100 mobil kah? Gak bisa. Orang punya 100 rumah, dia paling tidur cuma di 1 kamarnya aja, salah satu rumahnya. Gak mungkin dia mau tidur di semua rumahnya. Sisanya belum tentu ia manfaatkan. Ada suami istri di Jakarta. Mereka bercita-cita pengen punya villa di Puncak. Tahu Puncak gak, Bu? Tahu ya? Tempat dingin di Jakarta. Pengen punya villa di Puncak. Bangun susah payah. Suaminya meninggal. Istrinya nikah lagi. Suaminya yang baru, enak-enak dia di villa sama istri itu. Padahal di bayangan si suami, oh nanti aku sama istriku di sana. Enggak. Ajalnya Allah cabut. Kemarin ada yang konsultasi suami istri. Suaminya ini bisnis restoran. Sehari ada beberapa cabang lah. 1 M omsetnya sehari. Masih muda, lebih muda dari anak. Tapi Allah bentangkan rezekinya coba. 1 M sehari, Pak, 365 miliar berarti setahun. Tapi rumah tangganya Masya Allah bermasalah. Istrinya nggak pakai jilbab. Wah. Jadi ketika Allah tetapkan rezeki kita, kita syukurin. Bisa jadi seseorang punya tabungan miliaran, Pak. Tapi yang dia manfaatin, dia pirit-pirit, dia pakai sedikit-sedikit, biar hemat, biar nggak berkurang jumlahnya, meninggal. Uangnya jadi milik siapa? Ahli waris. Sisanya orang lain yang nikmatin, bukan kita. Jadi konsep rezeki itu adalah apa yang kita pakai, apa yang kita manfaatkan. Tapi bukan berarti, yaudah Ustaz, semua jilbab aku mau pakai semua nih. Sampai tebal segini jilbabnya. Bu mau kemana Bu? Kayak ondel-ondel katanya. Saking tingginya ini. Habis kan dikata Ustadz, rezeki apa yang dia pakai? Enggak gitu. Apa-apa yang ada di dunia ini, halalnya akan dihisap. Bagus nih buat WhatsApp story nih. Ayo tulis aja di WhatsApp story gak apa-apa. Apa yang ada di dunia ini. Anak kadang suka gitu. Ayo, siapa tahu ada yang baca. Siapa tahu yang jadi manfaat buat dia. Ayo tulis yuk WhatsApp story yuk. Apa yang ada di dunia ini. Titik 2. Halalnya akan dihisap. Enggak ada yang buka HP nih. Oh, yang Bapak ini. Ntar dapat stikernya yang buka HP nih. Ntar datang ke sini ya. Yang nulis WhatsApp story. Ada hadiah stiker insya Allah. Apa yang ada di dunia ini. Halalnya akan dihisap. Dan haramnya akan diazab. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tulis dalam kurung Ali bin Abi Thalib. Bukan ana, bukan. Ana cuma menyampaikan. Orang yang mengumpulkan hartanya dengan cara haram, dia akan menanggung tuh resikonya di akhirat. Mau sedikit, mau banyak, dia akan menanggung resikonya. Orang yang mencari dengan harta haram, walaupun jumlahnya banyak, apakah dia akan menikmatinya di dunia? Enggak. Anda punya teman ini, wartawan stasiun TV. Dia cerita, nggak apa-apa kan sambil cerita ya. Ana kemarin lihat waktu Jaksa Agung nyita duit berapa triliun gitu Pak, yang di TV itu. Dia bilang uang itu
ratusan ribu itu dijajarin semua, Pak. Dia bilang sama anak ini, Beb, itu uang kalau dimasukin ke rumah tipe 21, penuh itu rumah katanya. Jadi yang korupsi itu niatnya dia apa? Dia mau manfaatin kan uang itu? Tapi tidak. Allah berencana lain. Allah tangkap dia. Uang haram itu yang dia niatkan nggak jadi milik dia. Semoga realita ini membuat jadi pelajaran buat kita. Bahwa tugas kita mencari rezeki yang halal. Menjadi karyawan pun bisa menjadi jalan rezeki yang halal. Asal kita, itu mungkin korupsi uang. Korupsi waktu juga dosa nggak? Dosa. Masuk kerja jam 7. Setengah 9 masih di depan jalan. Lagi beli sego kucing. Wedang uwuh. Padahal udah waktunya masuk. Kerja itu amanah. Jangan sampai kerja kita itu menjadi pintu harta haram kita. Belum waktunya pulang, diam-diam pulang. Di pabrik ada di Jakarta, absennya pakai sidik jari. Sama dia disiram kopi, biar rusak mesinnya. Allah Maha tahu kelakuan dia. Dan harta yang haram tidak akan pernah menambah rezeki, melainkan menambah musibah. Jika seseorang bekerja, menyebabkan apa yang dia dapatkan itu haram, maka akan hanya menambah musibah kehidupan dia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku tahu bahwa rezekiku tidak akan diambil orang. Maka oleh karena itu hatiku menjadi tenang. Rezeki kita nggak pernah ketuker, Bu. Rezeki kita udah Allah takdirkan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua kita nih yang melata, yang jalan di muka bumi, manusia, hewan, yang jalan dengan 2 kaki, yang jalan dengan 4 kaki, yang jalan dengan perut, udah Allah tetapkan rezekinya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kadang kita lebih pusing mikirin cari rezeki dibandingkan ngumpulin amal soleh? Apakah kita menjadi sosok orang yang udah masuk zuhur nih, entar aja deh, kerjaan masih ada, sholatnya entar aja, mepet asar. Sholat zuhur mepet asar, biar wudhunya sekalian. Go green kita soalnya start, hemat air. Enggak boleh gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan salah satu amalannya cintai Allah Subhanahu wa taala, sholat fi waqtiha, sholat di awal waktu. Kalau misalnya kita mau ada kerjaan, mau ambil rapot anak, izin dulu, nanti waktunya ganti. Misalnya ngambil rapot 1 jam, ya udah, berarti pulangnya biasanya jam 4, tambahin sampai jam 5. Bilang sama atasan. Bukannya malah diam-diam. Ntar kalau ketahuan baru cengengesan. Kenapa kamu gak izin? Nggak boleh gitu. Dan korupsi waktu ini yang lebih mengerikan. Kalau uang insya Allah masih bisa hati-hati. Tapi kalau waktu nggak boleh. Kalau akadnya 8 jam bismillah. Ketika teman-teman tanda tangan perjanjian kerja, itu teman-teman sudah menjual waktunya, pikirannya, konsentrasinya untuk bekerja. Dengan balasannya berupa gaji. Kalau dia tidak mencurahkan semuanya itu, akhirnya gajinya menjadi minimal haram bercampur dengan yang halal. Dan kita nggak mau bawa pulang seperti itu.
Makanya kalau misalnya hidup kita kok musibah terus, ujian berat ini, bisa jadi harta yang selama ini kita cari bercampur karena kita nggak tahu tentang agama. Berarti kerjanya lebih panjang dong Ustaz. Enggak. Tugaskan amanah. Amanah ibadah ini. Jadi kalau kita benar-benar komit mengerjakan sesuai, itu kita melakukan ibadat, menegakkan amanah kita. Aufu bil uqud. Penuhi janjimu, penuhi amanahmu. Kalau memang nggak bisa, ya memang dia nggak cocok bekerja di situ. Dan jangan sampai kita, bentar ya, mau kemana? Ini kamu jaga kasir dulu, aku mau sholat duha. Menjaga amanah ini wajib. Sholat duha ini sunnah. Kok kita bisa mendahulukan yang sunnah sebelum yang wajib? Pahala yang wajib ini jauh lebih besar daripada yang sunnah. Iya kan? Karena kita takut bawa harta yang haram. Dan ketika seseorang memiliki harta yang baik, yang halal, dia hidupnya tenang tuh. Dan hidup tenang itu kan yang kita inginkan kan di dunia. Contoh nih, ada orang hartanya banyak dari hasil korupsi misalnya. Kira-kira dia selalu dihantui ketakutan nggak? Selalu ketakutan nggak hidupnya? Iya. Takut KPK, takut aparat. Lihat orang tegap sedikit ke rumahnya, siapa nih? Takut ketahuan. Akhirnya apa? Money laundry. Bukan dicuci duitnya ya. Dititip-titipin lah bahasa sederhananya. Biar nanti kesannya bukan punya dia. Atau dibeliin aset, diputer-puter, akhirnya balik lagi ke dia walaupun sedikit, yang penting jadi milik dia. Beli aset atas nama orang lain. Beli Lamborghini, nama pinjem KTP tukang sampah misalnya. Tinggalnya di gang. Gimana mau parkir Lamborghini? Namun kira-kira dia bisa nikmatin gak tuh? Enggak. Bahkan dia jadi was-was, ketakutan. Tenang gak hidupnya? Penyakit malah ya Pak ya? Banyak makanan jadi pantangan. Padahal uangnya banyak. Dan ini adalah cara Allah membatasi rezeki hambanya. Bisa aja seseorang berusaha memiliki hartanya dengan harta yang haram. Tapi belum tentu dia bisa menikmatinya. Dan para sahabat dan para ulama sangat paham akan pentingnya harta yang halal. Mereka nggak mau tuh tertipu dengan tumpukan harta. Mereka tahu harta yang benar-benar dimanfaatkan itu yang jadi rezeki. Dan mindset seperti ini sangat relevan zaman sekarang. Karena banyak orang-orang yang berlomba-lomba menumpuk harta. Namun lupa esensi kebermanfaatan. Lupa kalau dia mesti bermanfaat buat manusia yang lain. Lupa dia kalau mesti bermanfaat buat kaum muslimin. Hati-hati. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang terjebak seperti itu. Dan akhirnya melakukan hal-hal yang termasuk dalam dosa besar. Ketika dia menghancurkan amanahnya dia kepada pekerjaannya. Mungkin itu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan. Kita sampai jam berapa ini pertanyaan tadi? Jam 10. Ya, mau bertanya dulu aja ya. Anda takut kajiannya kebanyakan nanti malah nggak sempat kasih tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak bertanya, Anda yang bertanya ya. Boleh, silakan. Nggak usah malu-malu. Mentang-mentang ada bosnya malu-malu, nggak usah, nggak apa-apa. Anggap aja nggak ada bosnya. Atau bosnya belakang nggak denger. Nggak apa-apa Bu. Atau bilang aja si ini begini-begini, nggak usah sebut nama. Hah?
mungkin itu mengawali saya bisa mengatakan bahwa itu harus zuhud. Nah, ini pertanyaannya sebaris, jawabannya bisa 3 kajian ini. Zuhud itu maksud sederhananya ya. Zuhud itu ketika dia sadar bahwa akhirat itu lebih penting bagi dia. Bahwa semua apa yang di dunia ini kalau dia tidak manfaatkan untuk akhiratnya akan sia-sia. Tapi bukan berarti dia mendustakan atau menghinakan dunia. Maksudnya dia benar-benar menggunakan dunianya untuk akhiratnya. Orang yang zuhud, misalnya orang kaya zuhud. Zuhud itu bukan pakai baju compang-camping, Pak. Tinggal di hutan, cuma makan getah pohon gitu. Enggak nikah, enggak cari uang. Enggak. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling zuhud di muka bumi. Beliau menikah, beliau mencari nafkah. Ya kan? Dan zuhud ini adalah perbuatan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta manusia semua. Ketika dia sadar bahwa hidupnya itu dia cuma menggunakan apa yang bermanfaat. Jadi gini, ketika dia timbang, dia pindah rumah nih, dia timbang, ini ada manfaatnya nggak buat akhiratku? Ketika dia membeli sesuatu, dia timbang, ini ada manfaatnya nggak buat akhiratku? Jadi bukan selalu serta-merta dia nggak mau hidup di dunia. Ada kan orang-orang yang menganggap zuhud itu di kamar aja, nggak kemana-mana. 2 bulan di kamar, makanan digofoodin aja. Enggak. Dia tidak meletakkan dunia di hatinya. Nih. Jadi zuhud itu nggak selalu serta-merta dalam keadaan miskin. Ada ibu-ibu gini, Ustaz, aku mau zuhud aja. Ada mobil di rumah tapi aku ke kajian naik angkot. Bukan seperti itu. Zuhud itu letaknya di hati. Jadi zuhud bukan tampilan zahir. Seorang yang zuhud, dari perkataan Imam Hasan al-Basri dikatakan, ia lebih percaya apa yang Allah janjikan daripada apa yang ada di tangannya. Apabila terkena musibah atau hilang harta, kematian anak, dia lebih mengharapkan pahala dari itu dibandingkan dia mengharapkan musibah itu enggak menimpa dia. Sulit apa mudah? Sulit. Apalagi zaman sekarang. Silau semua. Gemerlap dunia. Berusaha menipu kita. Orang yang zuhud sama aja bagi dia. Ketika dia dipuji sama orang atau dicela sama orang, selama dia tetap di dalam jalan kebenaran. Jadi kalau ada yang memuji, nggak besar kepala dia. Ketika ada yang mencela, dia nggak menjadi tersinggung. Karena dia tahu, dia bukan mencari ridho manusia. Dia mencari ridho Allah. Mungkin seperti itu ya, sederhananya. Silakan yang mau bertanya lagi. Perlu dipancing kayaknya ya. Ayo silakan Barakofiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Terkait riba. Ayo. Mau bertanya begini, kalau tidak salah, itu ada dalil yang mengatakan ini Nah, yang mengatakan bahwa akan ada suatu kaum yang dia itu tidak bisa terhindar dari riba. Nah, bagaimana kita mengungkapi dalil? Nah, bagaimana kita mengungkapi hal itu? walau ta'ala alam, Anda belum menemukan dalil yang itu. Itu riwayat mana tuh? Hah? Jadi gini, kalau perkataan akan datang zaman orang yang menghalalkan riba, ya. Akan datang zaman orang yang menghalalkan riba. Jadi menganggap, ada nggak perkataan gini, Ustaz, kalau nggak pakai riba, kapan punya rumah? Ada nggak yang mengatakan seperti itu?
Ada. Banyak kan? Seakan-akan riba yang mendatangkan manfaat buat dia. Yang membuat dia memiliki rumah riba. Enggak. Kita hidup di dunia ini enggak mesti punya rumah. Tapi kan enak. Kalau Allah takdirkan punya rumah, punya rumah. Kalau Allah nggak takdirkan, gimana kita? Mau kusut sendiri? Mau maksakan dengan cara-cara yang Allah haramkan? Nggak boleh. Dan riba ini teman-teman, bukan cuma dilarang sama Allah bukan karena membawa keburukan buat dirinya sendiri, tapi membawa keburukan buat umat Islam. Kehancuran umat Islam dari riba. Karena apa? Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin. Beli rumah 100 juta nyicilnya 1 M. Ini gimana ceritanya? Udah bayar 990 juta, nggak mampu bayar lagi, disita rumahnya. Iya kan? Yang kaya makin kaya. Karena gini, utang itu, dain itu dalam Islam akadnya tuh ihsan, berbuat baik. Bukan akad muamalah. Ketika utang menjadi akad muamalah, di situ dia riba. Karena muamalah itu kan saling mengambil keuntungan. Menghutangkan itu akadnya berbuat baik, Pak. Misalnya, Ustaz pinjam 50.000 dong. Ya Anda harus mintanya dibalikinnya 50.000. Ketika Anda minta 55.000, berarti Anda mengharapkan keuntungan dari dia. Sebenarnya harusnya Anda ada kelebihan 50.000, ya emang Anda berbuat baik sama dia minjemin duit. Karena minjemin duit itu butuh kesabaran nggak? Iya. Bisa jadi nggak dibayar, ya kan? Kadang galakan yang dipinjemin, ya nggak? Padahal yang ngasih pinjem itu kan dia niatnya baik. Karena nyawa orang yang meninggal dalam memiliki hutang gimana? Tergantung-gantung tuh nggak masuk, nggak selamat. Kan dia niatnya baik. Kamu utangnya kok nih centang 1 ya? Tiba-tiba udah diblok HP-nya sama yang dipinjemin. Memang butuh kesabaran ketika kita meminjamkan uang. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah pinjemin. Karena akadnya berbuat baik. Pinjem dong 2 juta. Kita mampu berbuat baiknya 200.000, ya bismillah 200.000. Bukan berarti harus 2 juta kan? Karena memang kita mampu berbuat baiknya cuma segitu. Ini enggak, kadang maksain. Udah gitu minta tambahan lagi balikannya. Dan ini adalah sesuatu yang salah. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu ya. Nah, silakan. Nah, nah, nah. Nah, ini pertanyaan yang sama ditanya sama para sahabat. Ketika mereka melihat orang kaya semangat bersedekah. Gimana Rasulullah SAW? Kami ini, amalan mereka diajarkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Diajarin. Ternyata ketika diajarin, orang kaya tahu juga. Dengar amalan ini. Ngikut juga. Jadi selain berzikir ini, mereka juga tetap bersedekah. Kemudian dikatakan, memang itu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan nggak mudah Pak, ketika menjadi orang kaya bersedekah tuh nggak mudah. Godaan syaitan lebih kuat. Kalau kita uang pas-pasan lebih gampang insya Allah ya kan. Kalau orang kaya nanti berkurang, nanti ini buat gaji karyawan, buat ini, nanti sekolah anak, nanti buat perputaran bisnis. Banyak pertimbangannya. Makanya ketika Allah takdirkan kita kaya atau miskin, ada pintu-pintu kebaikan yang banyak.
Ada pintu-pintu pahala yang bisa kita kerjakan. Dan bahkan dikatakan berbuat kebaikan di saat sempit itu ganjarannya lebih besar dibandingkan ketika saat lagi mudah. Tapi bukan sempit yang dibuat-buat. Ketika ada orang wudhu lagi pakai air dingin karena memang kondisinya lagi dingin, itu pahalanya lebih besar dibandingkan wudhu lagi keadaan normal. Tapi bukan berarti ya udah tak naik gunung Merbabu dulu ya, biar dingin baru tak wudhu di situ. Enggak, itu salah. Nah, ketika dalam keadaan miskin, bersedekah juga sulit. Gimana ya? Mau kasih istri wajib nih. Mau sedekah sunnah. Ya udah kasih istri. Bahkan seorang istri boleh berzakat sama suaminya tuh. Karena memang suaminya termasuk golongan yang miskin. Dan bersedekah ketika lagi sempit lebih sulit. Punya istri yang cerewet, pahalanya lebih besar nggak dibandingkan punya istri yang soleha? Asal apa? Bersabar. Sulit nggak punya istri yang cerewet, Pak? Kok diem aja nih, Pak? Sulit nggak? Sulit. Dari mana kamu? Kemana aja? Belum ngomong udah keluar lagi tuh kata-kata lagi. Lebih sulit sabar. Bismillah. Tapi kalau punya istri yang soleha, ya udah aku siapkan nih air hangatnya buat mandi, kopinya udah siap, atau mau apa yang bisa aku bantu buat kamu. Wus, itu hidup lebih mudah tuh. Makanya ibu-ibu juga gitu. Ketika punya suami, jadi istri yang soleha tuh. Mudahin hidup suaminya, jangan dipersulit, kasihan. Mereka habis dari luar nih, berinteraksi dengan orang-orang macam-macam karena panas matahari segala macam. Ini baru buka pintu. Dari mana aja? Nggak lihat jam apa? Suaminya tutup lagi pintunya, keluar lagi dia. Kasihan. Jangan, suami pulang itu jangan langsung dihujami dengan kalimat-kalimat yang bikin sedih. Dia tuh pulang pengen ketemu sama istrinya, sama anaknya yang senang, tenang gitu loh. Ingin kedamaian di rumah. Kok kita jadi kajian rumah tangga ya? Keterusan jadinya nih. Barakallahu fiik. Mungkin gitu Pak ya. Waalaikumsalam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan hidup kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya. Karena zaman sekarang menjadi ujian yang berat bagi kaum muslimin. Apalagi orang-orang melakukan kemaksiatan semakin banyak dan semakin terlihat di depan mata kita. Tetaplah teguh menjadi seorang muslim yang patuh kepada Allah. Tetaplah teguh, berpegang teguh pada ajaran yang benar. Karena kita akan sia-sia semua amalan kita. Akan ada saat kita berdiri di hadapan Allah ketika kita dimintakan pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas samiul qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik.